Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Topan, untuk mempelajari tentang matematika, khususnya di kelas 12. Sebelum mempelajari tentang unsur-unsur bangun ruang, kita kemarin membahas tentang garis, titik, dan bidang dalam ruang. Nah, dalam unsur-unsur bangun ruang, mari kita cermati pada gambar di samping. Nah, setelah mencermati, mari kita pahami unsur-unsur bangun ruang, yaitu titik, garis, dan bidang melalui sebuah kubus. Lihat pada gambar di samping kiri. Menunjukkan suatu kubus ABCD, EFGH. Kubus tersebut dibatasi oleh 6 buah bidang datar, yaitu bidang ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan DCGH. Suatu bidang mempunyai ukuran panjang dan luas tetapi tidak mempunyai volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa sebuah bidang berdimensi 2. Keenam bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis-garis. Misalkan bidang ABC dibatasi oleh garis AB, BC, DC, dan AD. Garis adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang, tetapi tidak mempunyai luas maupun volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa sebuah garis berdimensi 1, sedangkan semua garis itu dibatasi oleh titik-titik. Misalnya garis AB dibatasi oleh titik A dan B, dan seterusnya. Titik-titik mempunyai ukuran baik panjang, luas maupun volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa titik tidak mempunyai dimensi. Kubus sendiri adalah bangun ruang yang mempunyai ukuran panjang, luas, dan volume. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kubus berdimensi 3. Nah, sampai di sini dimengerti anak-anak? Nah, sekarang menuju ke benda putar. Pada gambar titik 2, lihat gambar yang di bawah. Yang titik 2 itu ada gambar I dan I-nya 2. Pada gambar 1.2 memperlihatkan bahwa jika bidang datar APQB, lihat APQB, seperti pada gambar titik 2I diputar satu putaran penuh mengelilingi PQ, sehingga sumbu atau poros bangun hasil yang terjadi adalah suatu bangun ruang yang disebut silinder atau tabung. Demikian juga pada gambar 1.3, yaitu segitiga siku-siku APQ jika diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu PQ. Bangun hasil yang terjadi adalah bangun ruang yang disebut kerucut. Nah, lihat pada gambar di bawah 1.3. Sampai di situ ngerti anak-anak? Sekarang menuju ke gambar 1.4. Lihat gambar di samping kanan. Suatu setengah lingkaran yang berpusat di titik O, jika diputar mengelilingi sumbu POQ, bangun hasil yang terjadi adalah bangun ruang yang disebut bola. Betul kan? Jika POQ itu diputar mengelilingi sumbu POQ, itu menghasilkan bangun ruang bola. Ketiga ilustrasi tersebut menjelaskan kepada kita bahwa silinder atau tabung, kerucut, dan bola merupakan contoh-contoh bangun ruang selain prisma, limas, kubus, dan sebagainya. Hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, lihat gambar di sebelah kanan. Nah, lihat ya. Melalui dua buah titik yang tidak berimpit, hanya ada satu garis lurus. Misalnya pada gambar 1.5, titik A dan titik C yaitu garis A ke C, atau titik F dan titik H yaitu garis FH. Nah, lihat anak-anak pada gambar di samping sebelah kanan. Jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Nah, pada bidangnya ya. Lihat. Jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Nah, lihat gambar di sampingnya ya. Misalnya pada gambar di samping, garis AC terletak pada bidang ABCD, karena A dan C merupakan titik persekutuan.
Melalui 3 buah titik yang tidak berimpit atau segaris hanya ada 1 bidang. Sampai di sini. Nah, sekarang misalnya pada gambar 1.6, titik-titik B, G, dan E membentuk bidang BGE. Kita lihat. Melalui sebuah garis misalnya EG dan sebuah titik tidak pada garis misalnya B, dapat dibuat 1 bidang datar. Untuk poin yang kedua, misalkan melalui 2 garis yang berpotongan hanya ada 1 bidang datar. Nah, misalnya pada gambar di samping yaitu garis AG dan CE berpotongan di O dan bidangnya yaitu ACGE. Gimana? Sampai di sini dimengerti anak-anak? Nah, mungkin sampai di sini saja anak-anak, kita bahas untuk pembahasan berikutnya di hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.